semua. Alhamdulillah, terima kasih sudah menjaga kesehatan. Sebelum pembelajaran kita lanjut, nah kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Duduk siap. Siap. Bentar dimulai. Bentar selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Sekarang silakan dibuka juz amannya. Kita akan kaji dulu. Dibuka dari surah At-Tin ya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Sebelum pembelajaran coba ibu mau nanya. Kira-kira ke Najla. Nah, coba misalkan Najla punya pendapat nih. Terus tapi teman Najla Rani misalkan nih gak suka. Kira-kira sikap Najla gimana? Marah. Marah ya? Ya. Karena pendapatnya beda sama Najla. Nah, nanti coba kalau Rani misalkan. Nah, sebaliknya Rani punya pendapat, terus Najla nggak setuju sama pendapat Rani. Tetapi kan Rani sudah membaca nih Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi kita sesama teman. Kira-kira sikap Rani gimana? Mau menanyakan ke Najla kenapa tidak suka, mau ngobrol sama Najla biar pendapat kita sama. Nah, oh iya bagus. Nah, teman-teman, kira-kira kalau kita nih sebagai anak yang punya toleransi, nah kita harus toleransi sama teman. Ketika ada teman kita berpendapat, terus kita nggak suka nih, nah kita tidak boleh langsung marah, tetapi harus nanya kenapa tidak suka, terus diajak bicara. Kira-kira gimana nih solusinya biar misalkan pendapat kita sama, agar tidak terjadi perselisihan, pertengkaran. Kalian pernah berantem gak di kelas? Pernah saling judes-judesan di kelas? Nah, itu karena tadi perbedaan pendapat. Misalkan, suka besok aku mau pakai kerudung merah, kamu sebagai bestie aku mau pakai kerudung warna apa? Aku mau warna hitam, jangan merah, kamu mau hitam. Nah, gara-gara itu perbedaan pendapat jadi salah paham, judes-judesan. Sebagai manusia yang mengamalkan Quran surah Al-Hujurat ayat 13, kita tidak boleh egois istilahnya, tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri, tetapi harus toleransi dalam pertemanan ya. Baik, selanjutnya kita akan mulai ke materi pembelajaran ya. Silahkan dibuka buku catatannya, alat tulisnya dipersiapkan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Tetapi kalau minggu kemarin kita belajar tentang tajwidnya, ya kan? Nah, sekarang
surah Al-Hujurat, di antaranya tentang toleransi dan musyawarah. Nah, jadi saran ibu nih buat kalian semua, biar kalian hidup rukun, terus banyak teman, banyak keluarga, kita harus saling menghargai, baik itu pendapat. Terus misalkan nanti ketika kalian keluar SD atau sekolah punya teman yang non-Islam, kira-kira kalian mau dimusuhin atau gimana? Nah, kalau misalkan punya misalkan di kelas kita ada yang non-Islam, kita tidak boleh istilahnya menjauhi, tetapi sama itu teman kita harus toleransi, baik itu di dalam agama, di dalam pendapat, semuanya kita harus mentoleransi, harus saling membantu istilahnya ya. Nah, jadi sebagaimana yang Ibu terangkan tadi, intinya bahwasanya manusia tercipta dengan ragam ya. Nah, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau isinya di dunia laki-laki semua atau perempuan semua, atau misalkan orang Sunda semua. Nah, itu tidak beragam. Makanya keragaman ini adalah hal yang patut disyukuri oleh Allah, hal yang patut disyukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan, keturunan, kekayaan dan kepangkatan. Karena pada hakikatnya sesungguhnya hal yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang kaya, bukan orang pintar, bukan orang cantik, bukan orang ganteng, tetapi ialah orang yang paling bertakwa. Kalian jangan sirik sama orang yang kaya, sama orang yang cantik, tetapi harus sirik, maksudnya harus sirik kepada orang yang keimanannya, rajin ibadahnya lebih dari kita. Ya. Nah, sekarang ibu punya dua masalah. Ada yang terdapat perselisihan antar teman kelas, dan ada juga perbedaan pendapat di dalam kelompok. Nah, sekarang, nanti kalian bisa baca ya, sudah ada di modul yang ibu bagikan. Nah, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya sesuai yang sudah dibagi kemarin. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Akan memberikan kalian ini adalah sudah ada masalah. Nanti isi kelompoknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada pendapat kalian. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya. Nah, sekarang adapun tugasnya, yaitu nanti akan diberikan ya. Nah, tugasnya setiap kelompok nanti mempresentasikan di depan solusinya apa terhadap masalah yang tadi. Terus boleh ditambahkan poster. Nah, yang sudah kalian bawa. Lalu setiap kelompok memberikan tanggapan pada kelompok lain. Nah, peraturannya dalam setiap kelompok, 1, harus bekerja dengan tertib, menghargai pendapat teman sekali ya, dan bekerja sama dan saling membantu. Semuanya harus memberikan pendapatnya. Nah, ini adalah masalahnya yang tadi ya. Di sekolah ada 2 siswa bertengkar karena salah paham saat bermain. Mereka menyalahkan dan mengatakan hal yang tidak baik. Nah, satu sama lain tugas ini menyebabkan suasana kelas menjadi tidak nyaman dan saling berantem. Nah, solusi kamu, menurut kelompok kamu nih, solusinya apa? Menurut pendapat kami, nah tentang masalah yang sekolah. Terus ada lagi masalah, satu lagi yang bekerja kelompok nanti dibaca. Nah, kemudian di biar masalahnya lebih semangat, sekarang kita beri banyak di sini. Kita bisa lihat. Sekarang kamu satu dulu akan mempresentasikan solusi yang kita dapat. Silakan. Kami saling menanyakan pendapat yang terbaik. Jadi anak-anak, ibu sudah menyimpulkan menurut pendapat kalian tadi semuanya kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, ibu tambahkan ya kesimpulannya. Nah, kalau untuk konflik antar teman dalam situasi ini,
salah paham, terus bukan emosi. Nah, itu tidak baik. Untuk pertemuan selanjutnya, karena kita sudah beres membahas Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dari mulai tajwid sampai maknanya, berarti untuk pertemuan berikutnya Ibu akan mengadakan ulangan harian. Nanti dipersiapkan untuk ulangannya ya. Iya. Nah, untuk tugasnya silakan kumpulkan pakai kelompok. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Untuk menutup pembelajaran kali ini, kita bacakan